Pernah nggak sih Anda ngerasa udah ngotot jelasin sesuatu ke orang lain, tapi kok kayaknya dia malah makin kekeh sama pendapatnya? Nah, hari ini kita mau bahas ide yang cukup menarik nih. Katanya kunci buat benar-benar ngubah pikiran orang itu mungkin bukan di omongan kita, tapi justru di seberapa jago kita mendengarkan. Iya, bener banget. Kita bakal coba gali lebih dalam ya, lihat dari berbagai riset nih. Ada soal mindfulness, terus persuasi, empati juga. Intinya sih kita mau bongkar kenapa justru dengerin itu bisa jadi alat paling kuat buat memengaruhi orang. Sering kelewat ini. Oke, mari kita bedah. Biasanya kan kalau kita bedah pendapat, lalurinya langsung pengen jelasin terus ya, sudut pandang kita gitu, biar orang lain ngerti. Tapi seringnya malah nggak gitu ya, malah bikin orang jadi defensif. Betul sekali. Ini ada hubungannya sama apa ya namanya feedback triggers, pemicu umpan balik lah. Jadi kritik atau masukan gitu, meskipun niatnya baik, bisa langsung bikin orang ngerasa diserang kalau dia ngerasa nggak didengerin duluan. Jadinya kita kayak mendorong, dianya malah makin narik diri, alih-alih nyambung, malah bikin tembok. Fokusnya jadi menang argumen bukan saling paham. Nah, ini nih bagian yang, wah, bikin mikir ya. Ada riset soal mindfulness atau kesadaran penuh itu yang nunjukin hal penting. Ternyata, perilaku seseorang itu, seaneh apapun buat kita, hampir selalu masuk akal buat dia sendiri di saat itu. Punya logika sendiri gitu. Iya, pasti ada alasannya di balik itu. Seringkali tersembunyi tapi. Misalnya nih, orang yang kita lihat impulsif, wah kok nggak mikir panjang? Mungkin aja buat dia nilai spontanitas itu penting banget. Nah kalau kita nggak benar-benar dengerin, bukan cuma kata-katanya ya, tapi coba pahami nilainya apa sih di balik itu, kita nggak akan nangkep. Disitulah kekuatan dengerin itu buat gali kenapanya, motivasi di baliknya. Kayak cerita Lou Gerstner waktu ambil alih IBM dulu ya, yang lagi krisis itu. Dia nggak langsung dateng bawa solusi canggih gitu kan, tapi malah apa? Keliling dulu, dengerin ribuan karyawan. Persis, dia nggak buru-buru ngasih perintah, tapi nyari pemahaman dulu. Realitas di lapangan tuh kayak apa sih? Nah, mendengarkan yang kayak gitu tuh usaha aktif buat masuk ke kerangka berpikir orang lain. Dan ini efek sampingnya kuat banget ya. Ngebangun rasa percaya, koneksi. Ini nyambung banget sama prinsip likingnya Cialdini soal persuasi. Kita kan cenderung lebih gampang setuju sama orang yang kita suka, yang kita percaya. Merasa didengerin tuh bikin orang ngerasa dihargai kan? Betul. Dan kepercayaan ini jadi penting banget, krusial. Apalagi pas ada masalah. Misalnya pas ada kesalahan di kerjaan. Riset soal empati di kantor tuh jelas banget nunjukin. Kalau kita respon kesalahan pakai marah, nyalahin, wah itu bisa ngerusak loyalitas. Hancur. Tapi sebaliknya, kalau responsnya dimulai dengan dengerin dulu buat paham konteksnya. Coba ceritain, apa yang terjadi dari sisi kamu gitu misalnya. Itu malah bisa nguatin hubungan. Bikin suasana aman secara psikologis. Oke. Teorinya sih masuk akal ya. Pentingnya paham, bangun trust. Tapi praktiknya gimana nih? Dengerin yang efektif tuh kayak apa sih? Kan gak cuma diam aja kan? Ya jelas, bukan cuma diam aja. Pendengar yang hebat itu sering diibaratkan kayak trampolin. Jadi dia nggak cuma nyena pasif aja omongan kita, tapi aktif mantulin balik. Kasih energi, klarifikasi, dukungan. Caranya bisa pakai parafrase. Misalnya, oke, jadi kalau saya nggak salah tangkap, Anda ngerasa X karena Y ya, gitu. Atau nanya pertanyaan terbuka, yang nggak bisa dijawab ya tidak aja. Bagian mana yang paling sulit buat Anda? Atau apa sih yang paling penting buat Anda soal ini? Tujuannya itu bikin ruang aman, biar orang lain nyaman buat ngeeksplorasi pikirannya sendiri, tanpa kita ambil alih. Wah, iya sih. Ngaku deh, nahan diri buat nggak langsung kasih solusi atau motong pas dengerin orang cerita masalahnya itu lumayan ya tantangannya. Tapi teknik ini pasti berguna banget ya di percakapan yang alot gitu. Misal, hadepin rekan kerja yang pasif-agresif komunikasinya. Bisa banget. Daripada kita kepancing emosi sama sindirannya ya, kita coba fokus dengerin substansinya. Apa sih sebenarnya yang dia khawatirkan? Kebutuhan apa yang nggak kesampaian, yang dia nggak bilang langsung? Atau pas konflik, ingat cerita hakim bijak yang bilang Anda benar kedua pihak yang lagi berantem? Itu kan bukan berarti setuju sama dua-duanya secara isi ya, tapi itu pengakuan.
saya sudah dengar dan paham perspektif kalian berdua. Cuma dengan mendengarkan sampai paham aja, itu udah bisa nurunin tensi loh, buka jalan buat cari solusi bareng. Jadi kesimpulannya lumayan nendang nih ya, kalau kita pengen mempengaruhi orang, atau menyakinkan, atau bahkan cuma pengen hubungan lebih baik aja, mungkin langkah pertamanya bukan nyiapin argumen paling jitu, tapi justru nyiapin kuping kita. Coba lihat dunia dari kacamata dia dulu. Dan itu. Oke deh. Ini satu pemikiran buat Anda bawa pulang, buat direnungin nih. Coba deh, cari satu aja percakapan minggu ini, di mana Anda bisa secara sadar, coba buat sedikit lebih banyak dengerin, dan sedikit lebih sedikit ngomong atau nyela. Terus perhatiin deh, ada perspektif baru apa, sekecil apapun itu, yang mungkin Anda dapetin dari orang lain, pas Anda benar-benar fokus dengerin mereka.